Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2023 akan segera berakhir. Itu tandanya pesta politik dan demokrasi Indonesia akan segera dimulai. Oleh karenanya, saya Ilham dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri akan membawakan video ini dengan materi Pancasila sebagai dasar negara dan etika politik. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila dan etika politik. Sebelum kita berbicara jauh tentang etika politik, ada baiknya pula kita memahami terlebih dahulu tentang Pancasila. Yang pertama, pengertian Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi negara Republik Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu panca yang berarti 5, dan sila yang berarti prinsip-prinsip atau dasar. Jadi secara harfiah Pancasila ini dapat diartikan sebagai 5 prinsip atau 5 dasar. Pancasila dinyatakan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dan kemudian dijadikan dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila mencerminkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan yang menjadi landasan ideologi negara Republik Indonesia. Kemudian kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini sangatlah kuat dan tidak dapat diganggu-gugat. Karena tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila resmi dijadikan dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang Dasar 1945 ini menyatakan bahwa negara Indonesia didirikan atas dasar Pancasila. Hal ini menegaskan kedudukan Pancasila sebagai pijakan utama dan konstitusi Indonesia. Kemudian konstitusi yang tidak dapat diganggu-gugat. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis yang memiliki kedudukan dan kekuatan hukum tertinggi di Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Pancasila merupakan asas tunggal negara dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada lembaga atau pihak manapun yang memiliki wewenang untuk mengubah atau menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kemudian ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Indonesia atau MK telah menegaskan dan memperkuat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam putusan-putusannya. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perubahan terhadap Pancasila hanya dapat dilakukan melalui mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian bagaimana dengan keberadaan Pancasila ini dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari? Pancasila bukan hanya sekedar simbol atau dokumen formal dari bangsa Indonesia, tetapi juga harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi acuan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Pengamalan nilai-nilai Pancasila ini menjadi tanggung jawab kita sebagai rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kemudian bendera dan lambang negara. Pancasila secara visual juga menjadi bagian yang penting dalam simbol-simbol nasional Indonesia. Lambang negara Garuda Pancasila dan bendera merah putih menunjukkan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Dengan demikian, Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tak tergoyahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila menjadi landasan moral
ideologi, dan identitas nasional yang menjadi pijakan untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis. Untuk lebih paham lagi teman-teman sekalian mengenai Pancasila dan sejarah singkat mengenai Pancasila, mari kita simak video berikut ini. We attach as preamble to our constitution the Pancasila. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Junbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sang-in, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut, yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau pri-kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Musakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Baik teman-teman sekalian, bagaimana? Apakah sudah sedikit memahami tentang Pancasila? Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang etika dan politik. Apa itu etika? Etika adalah filsafat tentang tindakan manusia sebagai manusia. Etika juga berhubungan dengan logika dan estetika karena karakternya yang normatif. Logika sendiri memiliki norma-norma yang tidak mungkin dilanggar jika tidak ingin disebut sebagai orang yang tidak berpikiran normal. Etika menunjuk pada tindakan manusia secara menyeluruh. Artinya, etika tidak hanya bersoal jawab dengan cetusan tindakan lahiriah manusia, melainkan juga motivasi yang mendasarinya dan aneka dimensi lain yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Etika, pendek kata, mengantarkan orang pada bagaimana menjadi baik. Menurut Kees Bertens, seorang rohaniawan dan tokoh etika Indonesia, beliau mentafsirkan atau memberikan pengertian mengenai etika ini menjadi 3 bagian teman-teman sekalian. Yang pertama,
Beliau mengatakan bahwa etika merupakan kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik. Yang kedua, etika merupakan ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketiga, etika politik sendiri memiliki definisi sebagai praktik pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandaskan kepada akhlak, ilmu tentang adat dan budaya kebiasaan untuk mengatur tingkah laku manusia dengan Tuhan yang Maha Esa dan alam semesta. Kemudian apa itu politik? Mari kita simak. Pengertian politik secara umum. Politik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang sama dengan city atau city state dalam bahasa Inggris. Kata polis juga menginspirasi munculnya kata politikos atau kewarganegaraan dan politik teken atau kemahiran berpolitik. Bangsa Romawi kemudian menggunakan istilah tersebut dalam menambahkan ilmu kenegaraan. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik adalah ilmu tata negara, misal sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Lalu, bagaimana dengan pengertian politik ini menurut beberapa para ahli? Mari kita simak. Yang pertama yaitu menurut Ramlan Surbakti. Beliau menjelaskan bahwa pengertian politik adalah komunikasi pemerintahan dan masyarakat demi kebaikan bersama. Hal ini diwujudkan dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan dari semua orang yang terlibat serta terdampak politik. Kemudian menurut Isjuara, politik adalah bentuk perjuangan untuk mendapatkan atau cara menjalankan kekuasaan, tentunya disertai dengan niat dan tujuan yang baik untuk kepentingan bersama. Kemudian menurut Kartini Kartono, menurut beliau politik dapat diartikan sebagai aktivitas atau perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Kemudian menurut Roger F. Soltau, beliau mengartikan politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan negara, lembaga yang akan melaksanakannya, hubungan negara dan warga negaranya, serta hubungan negara dengan negara lainnya. Jadi setelah penjelasan dari awal tadi, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian, dapat kita simpulkan bahwa etika politik adalah praktik pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandasan kepada etika, atau kita berlandaskan kepada Pancasila. Etika sendiri sering disamakan dengan moral. Sebenarnya etika merupakan cabang dari filsafat yang di dalamnya mencakup filsafat moral atau pembenaran-pembenaran secara filosofis. Jelang gelaran pemilu tahun 2024 yang tidak lama lagi akan segera berlangsung, seluruh elemen masyarakat dihimbau agar dapat mensukseskan jalannya pemilu ini dengan aman dan lancar sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Salah satunya dengan menjaga kode etik pada pemilu, karena kode etik dalam pemilu adalah salah satu bentuk dari etika politik. Lalu, apa tujuan dari etika politik ini? Melihat dari makna etika politik yang telah disampaikan tadi, tak heran jika tujuan dan etika politik adalah untuk mengorganisir kehidupan berpolitik agar dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan individu atau institusi negara yang berkualitas. Etika politik juga bertujuan untuk mempertahankan prinsip moral yang digunakan mengatur politik di dalam masyarakat, memberikan aturan dalam pemberian wewenang agar tetap sesuai dengan kehidupan masyarakat, serta berkaitan dengan cara pertanggungjawaban elit politik terhadap tindak tanduk politiknya. Lalu, apa sih urgensi etika politik ini di Indonesia? Berkaca pada Pesta Demokrasi tahun 2019 lalu, kebutuhan dan akan tercapainya etika politik di tengah panasnya pertarungan politik begitu mendesak dan sangat diperlukan. Perlu menjadi kesadaran bersama bahwa dalam kondisi aman dan tertib sekalipun, etika politik tetap dibutuhkan. Apalagi jika hawa pertarungan
memperebutkan kekuasaan itu mulai menunjukkan tanda kekacauan. Untuk itu ada 3 urgensi politik menurut Handoyo Eko pada tahun 2016 lalu. Beliau menyampaikan bahwa yang pertama, etika politik berbicara dengan otoritas, yaitu betapapun kasar dan tidak santunnya suatu politik, tindakannya membutuhkan legitimasi. Legitimasi ini merujuk pada norma moral, nilai-nilai hukum atau peraturan perundangan. Kemudian yang kedua, etika politik berbicara dari sisi korban. Politik yang kasar dan tidak adil mengakibatkan jatuhnya korban. Korban akan membangkitkan simpati dan reaksi indignation, yaitu terusik dan protes terhadap ketidakadilan. Kemudian yang ketiga, pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan mengakibatkan kesadaran akan perlunya penyelesaian yang mendesak dan seadil-adilnya. Kemudian teman-teman sekalian, pada akhirnya kita menjadi tahu bahwa etika politik ini sangat dibutuhkan oleh negara Republik Indonesia ini, meskipun dalam keadaan yang normal-normal saja. Sebab tanpa adanya etika politik atau kode tingkah laku atau code of conduct, dikhawatirkan setiap perilaku politik para penyelenggara negara dan elit politik bisa berseberangan dengan visi, misi, dan tujuan luhur bangsa Indonesia ini. Demikian pula tanpa kehadiran etika politik, maka kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan tertinggi masyarakat tidak akan dapat terwujud, teman-teman sekalian. Jadi, sudah siapkah kamu untuk menjadi bagian dari politik Indonesia? Sudah siapkah kamu untuk mengambil bagian dari politik Indonesia? Bersama-sama kita akan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ini ke dalam politik Indonesia, untuk menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, dan terlebih lagi untuk meraih cita-cita luhur bangsa Indonesia. Siapapun pilihannya, jangan mau diadu domba. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.